Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Potongan Film yang selalu membahas film jadul. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membawakan alur cerita bangkitnya si Mata Malaikat. Film yang mengisahkan mata malaikat yang wafat di tangan si buta dari gua hantu. Namun pada malam Jumat Kliwon, petir menyambar kuburannya yang membuat si mata malaikat bangkit kembali tanpa kepala untuk membalaskan dendamnya kepada si buta dari gua hantu. Si mata malaikat mencari kepalanya yang disembunyikan oleh salah satu jawara. Apakah si mata malaikat bisa membalaskan dendamnya? Sebelum ke filmnya, jangan lupa like dan subscribe video ini. Kalau udah, langsung aja kita ke filmnya. Cerita berlatar di sebuah kampung yang saat itu sedang diguyur hujan yang sangat deras. Ada sekelompok warga yang sedang berteduh dan kebetulan malam itu sedang malam Jumat Kliwon, di mana menurut kepercayaan dilarang untuk keluar malam-malam. Di tengah hujan, seorang anak laki-laki menuju ke arah kuburan. Ia menanyakan siapa yang dikubur di dalamnya. Cepat. Sini saja ya, kita. Sini. Siapa yang dikubur situ? Si kakek menjawab kalau itu adalah seorang jawara yang sakti dan kejam. Si kakek pun lekas menceritakan kejadian yang ia lihat sendiri. Pada malam hari, dua jawara bernama Barda atau si buta dari gua hantu sedang bertarung dengan Gonta atau si mata malaikat. Perkelahian itu dimenangkan oleh Barda dengan memenggal kepala dari si Gonta. Gonta memiliki ajian ilmu kelelawar yang ia curi dari gurunya, yang dimana tubuhnya tidak akan membusuk di dalam tanah dan akan hidup kembali bila mana kuburannya disambar petir pada malam Jumat Kliwon. Kebetulan malam itu Jumat Kliwon, namun tidak ada tanda-tanda mendung ataupun kilatan petir. Namun siapa sangka petir menyambar ke kuburan si Gonta. Hujan sudah berhenti. Beberapa saat kemudian keluarlah sosok tanpa kepala dari kuburan itu dan langsung menyerang mereka. Namun naasnya si kakek terlebih dahulu dibunuh oleh si Gonta. Mereka pun kabur ke kampung untuk berlindung. Gonta pun terus mengejar mereka guna mendapatkan kepalanya untuk membalaskan dendamnya kepada musuhnya si Barda. Warga kampung dibuat ketakutan dengan sosok tanpa kepala itu. Mereka semua keluar rumah untuk mencari aman. Seorang pemuda mengadu kepada gurunya bernama Ki Bagus, yang dimana Ki Bagus itu adalah teman seperguruan dari Gonta dan Barda. Ki Bagus menceritakan tentang kejadian di mana Gonta iri terhadap Barda karena dirinya belum diwarisi ilmu apa-apa walaupun dirinya sudah sangat lama berguru di perguruan itu. Sedangkan Barda sudah diwarisi ilmu pedang berkilau dan kuping seto. Ki Bagus menceritakan kejadian di mana Gonta meracuni gurunya sendiri. Dikisahkan di saat sang guru sedang ingin membaca sebuah kitab sakti, di mana kitab tentang ilmu kelelawar, ilmu yang seseorang akan utuh jika jasadnya dikuburkan. Gonta melihat gurunya membaca kitab tersebut. Ia pun mengingat di mana gurunya menyembunyikan kitab tersebut. Setelah gurunya tertidur, ia pun menuangkan racun ke dalam gelas sang guru. Lekas ia mengambil kitab saktinya, langsung mempelajarinya.
Setelah Gonta berhasil mempelajari ilmu kitab sakti tersebut, sang guru pun menentang dengan keras kalau belum saatnya Gonta mempelajari kitab sakti tersebut. Karena Gonta sudah melanggar perjanjian perguruan, sang guru pun mengutuk Gonta dengan membuat buta matanya, dan jika ada petir yang menyambar, baru dirinya bisa kembali sembuh. Sang guru pun meminum air yang dituangkan racun tersebut. Setelah meminumnya, ia pun tampak marah dengan Gonta dan melemparkan gelas tersebut ke arahnya dan mengenai kitab sakti yang membuatnya terbakar. Setelah gurunya wafat, Gonta mulai merasakan ada yang aneh di matanya. Ia pun mulai tidak bisa melihat. Ia panik dan teringat pesan gurunya, jika ada petir yang menyambar, maka dirinya akan sembuh. Maka ia pun berteriak agar petir menyambar dirinya. Aku buta. Setelah menceritakan kejadian tersebut, Ki Bagus menyuruh kedua muridnya agar menjemput Barda karena hanya dia yang mampu mengalahkan si Gonta. Kedua murid Ki Bagus pun menempuh perjalanan. Ia melihat ada sebuah gua. Mereka memasuki gua tersebut. Mereka berdua melihat pedang berkilau yang tidak terawat. Namun setelahnya mereka dihampiri oleh pria buta. Ternyata pria itu adalah Barda Mandrawata atau si buta dari gua hantu. Cari siapa? Paman Barda Mandrawata. Kedua murid Ki Bagus langsung mengutarakan keinginannya untuk menjemput Barda agar mengalahkan si Gonta. Namun Barda menolak karena dirinya sudah lama mengasingkan diri dan tidak ingin terlibat masalah kembali. Dengan rasa kecewa, kedua murid Ki Bagus pun pulang. Film berpindah dengan menampilkan seorang kakek dengan cucunya bernama Wati. Wati meminta izin ingin bermain dengan gajah-gajah. Singkatnya, di saat Wati sedang bermain dengan para gajah, ia melihat tubuh dari Gonta. Wati pun berteriak melihat itu si kakek lekas menolong Wati, namun pukulannya tidak berarti apa-apa. Sesaat kemudian Marni pun datang, ibu dari Wati. Melihat itu Marni juga menyerang Gonta, namun Marni justru dibuat pingsan oleh Gonta. Marni ditolong oleh suaminya bernama Sapu Jagat yang seorang peramu obat-obatan. Marni disuruh mandi agar dirinya kembali pulih. Ternyata kepala Gonta disimpan oleh Sapu Jagat karena kepala itu merupakan emas kawin antara pernikahan mereka berdua. Di sebuah warung, Gonta lagi-lagi mengobrak-abrik warung tersebut. Para warga pun mencoba melawan, namun mereka semua tidak sebanding dengan Gonta. Di saat Gonta ingin membunuh pria setengah tua, ada wanita bernama Siti menghentikannya. Ia pun memberitahu jika kepala Gonta disimpan oleh Sapu Jagat di sebuah gua. Di pagi harinya, di saat Siti ingin diperkaos, ia ditolong oleh Marni. Namun Marni tidak sanggup melawan para pria tersebut. Siti! Singkatnya datanglah Ki Bagus untuk melawan para pria tersebut. Dengan kesaktian ilmu tongkatnya, Ki Bagus pun berhasil mengalahkan semuanya. Siti mengatakan jika dirinya memberitahu kepada Gonta kalau kepalanya disimpan oleh Sapu Jagat. Marni pun memberitahukan kepada suaminya Sapu Jagat kejadian yang diceritakan oleh Siti. Dengan rasa khawatir, Sapu Jagat pun langsung meninggalkan Marni. Di saat Wati sedang bermain sendiri, ia bertemu dengan teman-temannya, yaitu para hewan-hewan liar. Kelinci yang dipegang oleh Wati pun loncat. Wati mengejar-ngejarnya. Di suatu tempat, Wati berhasil menangkapnya. Ia menoleh ke atas dan melihat tubuh dari Gonta. Marni yang mengetahui anaknya tidak ada, ia pun mencari-cari. Namun di saat ia menoleh, ia melihat Wati yang sudah diangkat oleh Gonta dengan kelinci yang sudah ditusuk oleh tongkatnya. Gonta pun menginginkan kepalanya. Marni pun dengan rasa takut langsung mengambil kepala Gonta, namun dengan syarat melepaskan anaknya terlebih dahulu. Gonta terus mengikuti Marni hingga di sebuah gua tempat Marni tinggal. Marni pun memberikan sebuah kotak yang katanya itu adalah kepala Gonta. Marni pun akan memberikan kotak itu kepada Gonta, namun dengan syarat harus melepaskan anaknya terlebih dahulu.
Di saat Gonta sudah melepaskan anaknya, Marni pun memberikan kotak tersebut. Namun siapa sangka isi dari kotak itu ternyata adalah kepala monyet. Dengan rasa marah, Gonta pun langsung mengacak-acak tempat tersebut. Jangan sakiti anakku. Akan kuambil kepalamu. Lepaskan dulu anakku. Kalau tidak, akan kubuang kepala ini. Di saat Marni dan Wati ingin kabur dari gua tersebut, Gonta pun dengan kesaktiannya menangkap Wati dan langsung mengangkatnya ke langit-langit. Dan tiba-tiba sapu jagat pun datang dan langsung menyerang Gonta. Namun walaupun mereka berdua menyerang Gonta, bagi Gonta mereka berdua bukan apa-apa. Karena sudah terpojok, Marni pun menyuruh sapu jagat untuk memberikan kepalanya. Sapu jagat pun menuruti dan memberikan kepala kepada Gonta. Di saat sapu jagat ingin memberikan kepalanya, ia pun masih penasaran dan langsung menyerang Gonta kembali. Namun serangan itu tidak berarti apa-apa bagi Gonta. Bang, cepat serahkan saja kepalanya. Dengan kekuatan ilmu kelelawarnya yang ia pelajari dari kitab sakti, Gonta pun langsung menyatukan kepala dengan badannya dan ia pun berhasil hidup kembali. Gonta pun langsung mengancam dan menyandra suami serta anak Marni dengan menyuruh Marni untuk mencari Barda Mandrawata. Jika Marni tidak menemukan Barda dan mendatangkannya kepada si Gonta, maka anaknya dan suaminya akan dihabisi. Marni pun menyetujuinya dan langsung pergi meninggalkan gua tersebut untuk mencari Barda Mandrawata atau si buta dari gua hantu. Sebelum melanjutkan perjalanan, Marni pun mampir ke rumah Ki Bagus untuk menanyakan tempat atau di mana Barda Mandrawata tinggal. Namun Ki Bagus pun memberitahukan kalau tempatnya sangat jauh. Jadi Ki Bagus pun menyuruh Marni untuk pulang karena Ki Bagus sendiri yang akan menghadapi Gonta. Sesampainya di tempat kediaman Marni, Marni pun langsung memanggil Gonta. Gonta pun keluar dan langsung mengatakan jika dia tidak ingin melawan Ki Bagus karena dia ingin membalaskan dendamnya kepada si Barda. Namun setelahnya Ki Bagus pun menyerang Gonta terlebih dahulu. Gonta pun merasa terpancing dan langsung menyerang Ki Bagus. Pertarungan pun sangat sengit di mana Gonta berhasil menusukkan tombak tepat di dada. Setelah berhasil mengalahkan Ki Bagus, Gonta pun mengatakan jika Marni masih memiliki waktu untuk menyelamatkan suami serta anaknya. Sebelum wafatnya, Ki Bagus mengatakan kepada Marni untuk pergi ke puncak Gunung Karang menemui Mbah Saketi karena hanya dia saja yang bisa mengalahkan si Gonta. Di puncak Gunung Karang, Mbah Saketi sudah mengetahui kedatangan Marni dan menyuruh anak muridnya bernama Darus untuk menemuinya di lembah bukit. Sesaat kemudian Marni pun sudah diikuti oleh Darus. Di sebuah warung, Marni yang sedang membeli makanan menanyakan kepada pemilik warung berapa jarak jauh ke puncak Gunung Karang. Namun pemilik warung mengatakan kalau ke sana malam-malam sangat berbahaya. Namun dari belakang Darus pun berinisiatif mengantarkannya. Darus mengenalkan dirinya dan ia juga diberitahu kalau dia disuruh oleh gurunya Mbah Saketi untuk menjemput Marni. Mendengar itu Marni pun sangat senang karena memang tujuan Marni untuk menemui Mbah Kuncir Saketi. Paginya sebelum Marni ingin bertemu dengan Mbah Saketi, ia pun harus mandi di lembah terlebih dahulu untuk mensucikan diri. Kau harus mandi untuk mensucikan tubuhmu. Tanpa mandi di sini, jangan harap kau bisa bertemu dengan Mbah Guru. Selesai mandi, Marni serta Darus pun menaiki puncak Gunung Karang untuk menemui Mbah Saketi. Di atas puncak Gunung Karang, Marni dan Darus disambut oleh batu-batu besar. Ternyata itu perbuatan dari Mbah Saketi untuk menyambut mereka. Sebelum Marni menunjukkan maksud dari keinginannya,
Mbak Saketi sudah tahu duluan. Mbak Saketi berkata jika suaminya sudah wafat, namun anaknya masih selamat. Mbak Saketi juga mengatakan jika dirinya tidak sanggup untuk melawannya. Namun Marni memohon agar Mbak Saketi untuk membantunya. Mbak Saketi pun menyarankan agar mereka mempelajari ilmu jarum 1000 halilintar. Dan ilmu tersebut juga harus dilakukan oleh pria dan wanita. Untuk pria, Mbak Saketi sudah menunjuk Darus, namun wanitanya belum ada. Dengan dendam yang membara, Marni pun bersedia. Mereka pun mulai berlatih ilmu jarum 1000 halilintar. Karena Mbak Saketi sudah tua, ia pun wafat di saat ia mewarisi ilmunya. Darus dan Marni pun menguburkan jasadnya. Singkat cerita, Marni pun datang membalaskan kematian suami serta ayahnya. Gonta, keluar kamu! Barda. Mana Barda? Sekarang aku akan membalas dendam kematian suami dan ayahku. Perkelahian pun sangat sengit di mana Gonta pun sangat sakti yang membuat Darus dan Marni kewalahan untuk mengalahkannya. Di saat Gonta ingin menghabisi Marni, datanglah Barda Mandrawata dari persembunyiannya. Perkelahian Gonta dan Barda pun sangat sengit di mana Barda berhasil membuat Gonta kewalahan. Namun Gonta memanfaatkan kebutaan Barda untuk menyerang diam-diam yang membuat Barda wafat. Ya. Dan Marni serta Darus pun bersatu mengeluarkan ilmu jarum 1000 halilintar yang membuat Gonta tewas. Di akhir film, Marni mencari-cari Darus. Namun Darus hilang entah kemana yang membuat film pun tamat. Dan begitulah kurang lebih alur cerita film ini. Semoga bisa jadi hiburan dan tontonan yang menarik buat kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya izin undur diri dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.